Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Makfira dengan NIM A0112210098. Saya akan mempresentasikan materi chapter 10, yaitu permintaan agregat 1, membangun model ISLM. Model permintaan agregat yang dikembangkan yaitu model ISLM. Adalah interpretasi utama dari teori Keynes. Tujuan dari model ini adalah untuk menunjukkan apa yang menentukan pendapatan nasional pada tingkat harga tertentu. Ada dua cara untuk menafsirkan latihan ini. Kita dapat memandang model ISLM sebagai menunjukkan apa yang menyebabkan pendapatan berubah dalam jangka pendek ketika tingkat harga tetap karena semua harga kaku. Atau kita dapat melihat model tersebut menunjukkan apa yang menyebabkan kurva permintaan agregat bergeser. Adapun pada gambar 10-1, yaitu pergeseran permintaan agregat. Untuk tingkat harga tertentu, pendapatan nasional berfluktuasi karena pergeseran kurva permintaan agregat. Model ISLM mengambil tingkat harga seperti yang diberikan dan menunjukkan apa yang menyebabkan pendapatan berubah. Oleh karena itu, model menunjukkan apa yang menyebabkan permintaan agregat bergeser. Adapun pengeluaran terencana, pertimbangkan faktor-faktor penentu pengeluaran yang direncanakan. Asumsikan bahwa perekonomian tertutup sehingga ekspor neto adalah nol. Kita menulis pengeluaran PE yang direncanakan sebagai jumlah dari konsumsi atau dengan simbol C, investasi yang direncanakan dengan simbol I, dan pembelian pemerintah dengan simbol G, government. Di sini ditetapkan ada rumus yaitu PE sama dengan C tambah I tambah G. Dan untuk persamaan ini kita menambahkan fungsi konsumsi, di mana konsumsi C sama dengan C kali Y T. Pada gambar 10-4, yaitu penyesuaian terhadap equilibrium dalam salib Keynesian. Jika perusahaan berproduksi pada tingkat Y1, seperti pada kurva yang dipaparkan, maka pengeluaran yang direncanakan pada PE1 kurang dari produksi dan perusahaan mengakumulasi persediaan. Akumulasi persediaan ini mendorong perusahaan untuk mengurangi produksi. Demikian pula jika perusahaan berproduksi pada tingkat Y2, maka pengeluaran yang direncanakan PE2 melebihi produksi dan perusahaan menghabiskan persediaan mereka. Penurunan persediaan ini mendorong perusahaan untuk meningkatkan produksi. Dalam kedua kasus tersebut, keputusan perusahaan mendorong perekonomian menuju equilibrium atau keseimbangan. Selanjutnya yaitu kebijakan fiskal dan pengganda belanja pemerintah. Perhatikan bagaimana perubahan dalam belanja pemerintah mempengaruhi perekonomian, karena belanja pemerintah merupakan salah satu komponen pengeluaran. Belanja pemerintah yang lebih tinggi menghasilkan pengeluaran yang direncanakan lebih tinggi untuk setiap tingkat pendapatan tertentu. Jika belanja pemerintah naik sebesar YG, maka jadwal pengeluaran yang direncanakan bergeser ke atas sebesar YG. Selanjutnya itu kebijakan fiskal dan pengganda pada pajak. Bagaimana perubahan pajak mempengaruhi pendapatan equilibrium? Penurunan pajak sebesar YT segera meningkatkan pendapatan yang dapat dibilang YYT sebesar YT, dan oleh karena itu meningkatkan konsumsi sebesar MPC dikali YT. Untuk setiap tingkat pendapatan atau Y, pengeluaran yang direncanakan sekarang lebih tinggi. Seperti yang ditunjukkan pada gambar 10-6 tadi, jadwal pengeluaran yang direncanakan bergeser ke atas sebesar MPC kali equilibrium ekonomi bergerak dari titik A ke titik B. Pada gambar 10-6 ini
yaitu penurunan pajak sebesar YT, seperti pada kurva tersebut, meningkatkan pengeluaran yang direncanakan sebesar MPC kali YT untuk setiap tingkat pendapatan tertentu. Equilibrium bergerak dari titik A ke titik B dan pendapatan naik dari titik Y1 ke Y2. Kebijakan fiskal memiliki efek ganda pada pendapatan. Suku bunga investasi dan kurva IS. Pada gambar 10 -7 ini menunjukkan menurunkan kurva IS. Pada panel A menunjukkan fungsi investasi. Kenaikan suku bunga dari R1 ke R2 mengurangi investasi yang direncanakan dari I dalam kurung R1 menjadi I dalam kurung R2. Dan pada panel B yaitu menunjukkan persilangan Keynesian. Penurunan investasi terencana dari IR1 ke IR2 menggeser fungsi pengeluaran terencana ke bawah dan dengan demikian mengurangi pendapatan dari Y1 ke Y2. Kemudian pada panel C menunjukkan kurva IS yang merangkum hubungan antara tingkat bunga dan pendapatan. Semakin tinggi tingkat bunga, semakin rendah tingkat pendapatan. Selanjutnya itu kebijakan fiskal menggeser kurva IS. Seperti pada kurva di samping, pada gambar 10-8, yaitu peningkatan pemerintah pembelian menggeser kurva IS. Pada panel A menunjukkan bahwa peningkatan pembelian pemerintah meningkatkan pengeluaran yang direncanakan. Untuk setiap tingkat bunga tertentu, penggeseran ke atas dalam pengeluaran yang direncanakan sebesar YG menyebabkan peningkatan pendapatan atau Y sebesar YG per 1 Y MPC. Oleh karena itu, pada panel B, kurva IS bergeser ke kanan seperti pada kurva tersebut. Selanjutnya, pendapatan permintaan uang dan kurva LM. Tingkat pendapatan mempengaruhi permintaan akan uang. Ketika pendapatan tinggi, pengeluaran tinggi, sehingga orang melakukan lebih banyak transaksi yang membutuhkan penggunaan uang. Dengan demikian, pendapatan yang lebih besar menyiratkan permintaan uang yang lebih besar. Kita dapat mengungkapkan gagasan ini dengan menuliskan fungsi permintaan uang sebagai M per P kali D sama dengan L kali R Y. Kuantitas keseimbangan uang real yang diminta berhubungan negatif dengan tingkat bunga dan berhubungan positif dengan pendapatan. Adapun pada gambar 10-11, yaitu menurunkan kurva LM. Pada panel A menunjukkan pasar untuk keseimbangan uang real. Peningkatan pendapatan dari Y1 ke Y2 meningkatkan permintaan uang dan dengan demikian menaikkan tingkat bunga dari R1 ke R2. Seperti pada tabel A pada kurva A. Dan pada panel B menunjukkan kurva LM yang merangkum hubungan antara tingkat bunga dan pendapatan. Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi pula tingkat bunga. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, paparkan mengenai chapter 10. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.